Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dalam acara Breaking News bersama kami, kelompok 1 yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan dan memberikan berita teraktual, terupdate, dan terpercaya. Kasus tindak pidana korupsi oleh sejumlah aparatur pemerintahan terhadap proyek pembangunan Base Transceiver Station atau BTS 4G yang menyebabkan negara rugi 8 triliun. Selasa 27 Juni 2023 di Jakarta Pusat, dalam sidangnya, Johnny G. Plate diadili bersama mantan Dikprut Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif dan tenaga ahli pada Human Development Universitas Indonesia Yohan Suryadi. Baik pemirsa, kami telah menghadirkan narasumber yang pertama yang akan menjelaskan mengenai tindak pidana korupsi Johnny G. Plate. Baik, saya persilakan kepada narasumber. Baik, awal mulanya kejaksaan menyebut kasus ini berawal pada tahun 2020. Saat itu, Plate bertemu dengan Anang dan Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Terlibat menang Siman Juntak di salah satu hotel dan lapangan golf untuk membahas proyek BTS Project. Awal mulanya, Kominfo mendapat surat dari Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud yang berisi meminta dukungan terkait pembelajaran online saat masa pandemi COVID-19. Surat permintaan itu kemudian dijadikan Plate sebagai dasar untuk mempercepat pembangunan BTS Project yang sudah dibicarakannya sejak awal tahun 2020. Walaupun dalam RPJMN tidak diakomodir, permintaan itu membuat Johnny merapat dan memerintahkan jajarannya di Kominfo untuk menindaklanjuti permintaan Kemendikbud, yakni melakukan percepatan transformasi digital. Baik, silakan untuk narasumber yang kedua untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai kasus korupsi terhadap Johnny G. Plate. Saya silakan. Untuk lanjutannya, dalam rapat tersebut, Johnny meminta alternatif teknologi transmisi lain yang akan digunakan. Padahal belum ada kajian teknis terhadap sejumlah desa yang belum terlayani cakupan sinyal layanan 4G di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Atas permintaan terdakwa Johnny, maka Ahmad M. Ramli selaku Dirjen PPI memberikan data yang hanya bersumber dari internet saja. Data tanpa kajian itu hanya akan disajikan dasar dalam pengusulan anggaran. Dalam data itu disebutkan ada 7.904 desa yang membutuhkan BTS. Kemudian, Plate saat itu setuju mengubah jumlah seat BTS yang akan dibangun. Johnny Gerald Plate dan menyetujui perubahan dari 5.052 seat desa untuk program BTS 4G tahun 2020 sampai 2024 menjadi 7.904 seat desa untuk tahun 2021 sampai dengan 2022 tanpa melalui studi layanan atau kelayakan kebutuhan penyediaan infrastruktur BTS 4G dan tanpa adanya kajian pada dokumen rencana bisnis strategis atau RBS, Kominfo maupun Bakti serta rencana bisnis anggaran atau RBA. Baik, inilah narasumber yang ketiga yang akan menyimpulkan penjelasan dari narasumber 1 dan 2 mengenai kasus tindak pidana korupsi. Pada 17 Juni 2020, Johnny dan Anang menyusun konsep surat usulan tambahan anggaran Kominfo tahun 2021. Pada intinya, Plate menyampaikan usulan anggaran yang dibutuhkan sebesar 22,5 triliun. Anang pun mempersiapkan proses penggadaian barang dan jasa saat anggaran masih dalam proses pembahasan. Plate kemudian menerbitkan surat usulan kenaikan sebesar bagian dana PNBP yang pada isinya bahwa Kominfo membutuhkan anggaran sebesar 25 triliun. Tapi anggaran yang ditetapkan oleh TA 2021 sebesar 16,9 triliun. Untuk memenuhi kekurangan anggaran tersebut, percepatan transportasi digital total sebesar 8,1 triliun. Plate disebut menggunakan dana dari PNBP non-BLU. Kami memiliki beberapa solusi dari tindak pidana korupsi Johnny G. Plate yang berkaitan dengan etika pemerintahan yang akan dipaparkan oleh narasumber yang keempat. Baik, saya persilakan narasumber yang keempat untuk memaparkan solusi dari kasus tersebut. Penanggulangan kejahatan korupsi yang berkaitan etika pemerintahan dengan kasus korupsi terhadap Johnny G. Plate memerlukan pendekatan yang holistik. Beberapa solusi yang dapat diterapkan antara lain: 1. Pelatihan etika. Memberikan pelatihan dan pendidikan etika kepada pejabat publik dan pegawai negeri sipil untuk meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai kejujuran dan moralitas dalam administrasi publik. 2. Pengendalian independen. Membentuk badan pengawas independen seperti Komisi Anti Korupsi (ACC) untuk memantau korupsi dan mengambil tindakan terhadap pelaku korupsi tanpa campur tangan politik. 3. Perlindungan pelapor. Memberikan perlindungan hukum sehingga pelapor merasa aman melaporkan korupsi tanpa takut akan adanya tindakan pembalasan. 4. Kode etik pemerintahan. Mengembangkan dan menerapkan kode etik yang jelas dan ketat mengenai dampak negatif korupsi dan pentingnya etika dalam pemerintahan melalui kampanye informasi. Untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang baik, penanganan tindakan korupsi harus komprehensif dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Baik, inilah narasumber kita yang terakhir yang akan memaparkan mengenai solusi dari tindak pidana korupsi Johnny G. Plate. Baik, saya persilakan untuk memaparkan solusi dari
pidana korupsi yang dikaitkan dengan etika pemerintahan dapat dilakukan dengan beberapa solusi sebagai berikut. Yang pertama, penguatan etika pemerintahan. Mendorong para pejabat pemerintah untuk mematuhi kode etik dan prinsip-prinsip integritas dalam pelaksanaan tugas mereka. Mengadakan pelatihan etika bagi para pegawai pemerintah untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya korupsi dan pentingnya integritas. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas, yaitu memastikan bahwa tindakan pemerintah termasuk pengelolaan dana publik dilakukan secara transparan dan dapat diakses oleh publik. Memeriksa secara rutin kebijakan dan praktik pemerintah untuk memastikan tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan untuk tindak korupsi. Yang ketiga yaitu penegakan hukum yang tegas. Mempertegas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan mendukung lembaga penegak hukum independen dan memberikan sumber daya yang cukup untuk menyelidiki dan mengadili pelaku korupsi. Mendorong website whistleblowers untuk melaporkan tindak pidana korupsi dan memberikan perlindungan kepada mereka. Yang keempat, pengawasan publik. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Mendukung kebebasan media untuk menyelidiki dan melaporkan kasus korupsi tanpa tekanan dan ancaman. Yang kelima, kolaborasi internasional. Bekerja sama dengan komunitas internasional dalam mengatasi korupsi lintas batas, termasuk dalam hal pemulihan aset yang diperoleh secara ilegal oleh pejabat pemerintah. Kami menyimpulkan terkait kasus tindak pidana korupsi Johnny G. Plate tersebut bahwa pentingnya untuk diingat penanganan korupsi adalah tugas kami bersama yang meliputi keterlibatan aktif masyarakat, pemerintahan, dan aparatur lembaga penegak hukum sangat diperlukan untuk mencapai kemajuan dalam pemberantasan korupsi dan memastikan etika pemerintahan yang kuat. Sekian dari kelompok 1 dan terima kasih.